Sang penebus, segala dosaku telah dihapus. Ku dijadikan ciptaan baru. Ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bagi Dia. Ku datang kepada Tuhan Yesus. Ku serahkan seluruh hidupku. Kasih Yesus sungguh sempurna. Ku dianggap menjadi anaknya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bagi Dia. Ku datang kepada Tuhan Yesus. Ku serahkan seluruh hidupku. Kasih Yesus sungguh sempurna. Ku diangkat menjadi anaknya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Ku punya Yesus, Dia sang penebus. Segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus. Segala dosaku telah dihapuskan. Selamat datang ke ibadah dalam talian Faith Christian Center. Sebentar saja lagi kita akan memulakan ibadah hari ini. Untuk menikmati ibadah yang hidup dan berkuasa, ikutilah panduan berikut. Siapkan hati Anda dengan minda yang benar, yaitu beribadah. Berpakaianlah seperti Anda beribadah di gereja. Elakkan daripada melakukan aktiviti lain sepanjang ibadah. Pastikan telefon Anda dalam keadaan mode senyap. Bernyanyilah dengan suara kuat, bersukacitalah sambil bertepuk tangan, dan mengangkat tangan semasa pujian dan penyembahan. Memberi respon terhadap firman Tuhan dengan mengatakan amin. Anda juga digalakkan untuk mencatat nota. Selamat beribadah. Shalom saudara-saudari. Shalom, shalom. Shalom. Cuba pandang kiri kanan kamu. Apakah dia okey? Berikan senyuman kepada dia walaupun tidak nampak senyuman di bibir, tapi sekurang-kurangnya mata bertentang mata. Ada senyuman. Sekali lagi, pandang kiri kanan kamu. Ya, berikan senyuman mata. Okey. Syukur kepada Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan kerana kita dapat berkumpul hari ini bersama-sama. Baik yang ada di tempat ini maupun juga di online sekarang ini. Jadi adalah sesuatu yang sangat istimewa kerana hari ini juga adalah Hari Ibu.
Jadi selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu. Amin, amin. Oke, coba ucapkan selamat Hari Ibu kepada ibu-ibu di kiri kanan. Ya. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Ya, haleluya, haleluya. Oke, mari kita semua bangkit berdiri. Ya, sudah excited? Jadi kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Kita naikkan suara-suara kita bersama-sama. Kita mau siapkan hati kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dan biar di tempat ini kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Amin. Saudara-saudari, Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, Kristus telah bangkit. Ya, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya, berikan sorakan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Allah Bapa kita. Oh, Dia sumber kekuatan kita. Yesus Kristus, kami puja. Haleluya. Ya Yesus, di dalam Engkau Tuhan kami dapat kekuatan yang baru. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku nantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yeay. Tuhan, Kau sentiasa ada bersama dengan kami Tuhan. Oh Jesus. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu Tuhan. Yeay. Dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman
tunaikan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih, sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Tunaikan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur, tiada terukur kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Oh, Yesus, haleluya. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah, haleluya, Yesus, yang ada padamu. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih kasih-Mu Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, Dia layak disembah, layak dipuji. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, Engkaulah Tuhan kami, yang kami sembah, yang kami puji. Oh, sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran, segenap hatimu, segenap jiwamu. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan namanya, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Yesus, Kaulah segala-galanya di dalam hidup kami, Tuhan. Yesus, Engkaulah Tuhan, lebih dari segalanya. Segenap hati, segenap jiwa kami sembahkan Tuhan. Haleluya, Jesus. Lebih lagi sembahnya. Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, hadirlah penuhi kami. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih lagi Tuhan. Yes, ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur ya Bapa untuk setiap ibu-ibu yang ada di gereja kami. Kami bersyukur untuk setiap ibu-ibu yang ada di seluruh Malaysia. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan. Terima kasih Tuhan untuk sumbangan mereka Tuhan di dalam keluarga mereka. Kami mau berdoa Tuhan supaya Engkau terus memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kesabaran, memberikan mereka sukacita dan kesehatan. Kami mau berdoa ya Tuhan supaya Engkau memberikan mereka hikmat dalam menasihati dan mengajar anak-anak kepada nilai-nilai moral.
Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya Engkau pakai ibu-ibu ini Tuhan, untuk mengajar anak-anak tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa untuk kesejahteraan bagi negara kami Malaysia. Kami berdoa ya Tuhan, bila berkat-berkat kesejahteraan, damai sejahtera Tuhan turun ke atas negara kami Malaysia. Kami mau berdoa supaya rakyat dalam negara ini Tuhan, tidak kisah apa-apapun bangsa, kami mempunyai rasa cinta yang mendalam kepada negara, dan kami sama-sama bekerja sama kepada pihak pemerintah dalam membangun negara ini. Kami sebagai orang-orang Kristen, kami mau menjadi agen pendamai Tuhan. Pakai kami Tuhan, supaya kami boleh memperlihatkan Tuhan damai Yesus, damai sejahtera Engkau turun kepada bangsa kami Malaysia. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan Engkau yang penuh kasih. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Shalom semua, selamat datang ke ibadah BMFCC dan juga selamat datang kepada kawan-kawan yang beribadah secara dalam talian. Kami mengalu-alukan semua jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Jika Anda adalah pertama kali untuk ibadah fizikal, boleh kamu lambai-lambaikan tangan, kami mau mengenal pasti Anda. Ya, puji Tuhan, kita ada 3 orang di sini. Haleluya. Kawan-kawan baru, boleh kamu bangkit berdiri, kita mau bagi hadiah. Boleh ya, kawan-kawan baru? Ya, puji Tuhan untuk kawan-kawan baru kita. Terima kasih kerana beribadah dan kami jemput Anda supaya terus setia beribadah di FCC. Kepada mereka yang beribadah secara dalam talian, Anda boleh menekan butang Anda pertama kali beribadah, ataupun Anda boleh scan barcode di sana, khususnya untuk church online platform, dan kami mau mengenali Anda. Sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan, selamat datang. Ya, kita ada beberapa pengumuman. Pengumuman pertama ialah pada 22 Mei ini kita ada pengkhotbah undangan, pengkhotbah jemputan. Beliau adalah Reverend Dr. Brian. Dia ni kan berpengalaman luas dalam pelayanan, pendidikan dan juga misi global khususnya di Asia. Dan juga setiap kali dia melayani, dia akan menggunakan kurnia nubuatannya untuk melayani jemaat-jemaat. Jadi jemaat Tuhan, kamu boleh mark kalender kamu, 22 Mei, Reverend Dr. Brian akan melayani Anda. Jangan risau jika tidak faham bahasa, kita ada translator. Oke ya? Seterusnya ialah penetapan. Bagi mereka yang sudah dibaptis dan sedia untuk ditetapkan, bagi mereka yang berada dalam kelompok sel, sila berjumpa dengan pemimpin sel Anda untuk maklumat lanjut. Dan bagi mereka yang belum lagi ada kelompok sel, selepas ibadah ini kamu boleh berjumpa dengan para asya kami untuk maklumat lanjut tentang penetapan. Tarikh penetapan akan diberitahu kemudian. Haleluya. Dan jemaat Tuhan, kita relax. Mari kita melihat teaser berikut. If 你长大后，你要送什么礼物给妈咪？ Yeah. Why? Because the house is very small. Hello, nama saya Melissa Danisan, umur 25. Ini ibu saya, Adolfina Paga. Kadang pergi luar pun kamu macam, mana sudah nih, belum balik aja. Sudah besar pun masih lagi dicari ya. 自己做家庭主妇啦，煮饭啦，打扫屋子啦，洗奶瓶啦，还要照顾孩子，真的，他比我还要厉害，还要喂奶，半夜不够睡，真的，早上醒来也不够睡，孩子醒我要跟着醒。我接着你哈，孩子睡我还不能睡，因为我还要准备吃的给孩子，还要洗孩子 baby 的衣服。 Jangan ambil nanti ketawa-ketawa. Boleh juga lah ketawa. Yeah. Boleh juga kan. We have Mr. Rotan at home. Yeah, it's like it's not like everywhere, but it's like a place Where? almost like we have it in the living room, the dining table, maybe in the car or in the master room. Yeah, we have Mr. Rotan at home.
Haleluya. Itulah video spesial untuk Hari Ibu. Itu adalah sedutannya dan jam 5 petang nanti video yang sepenuhnya akan dipaparkan di YouTube. Anda boleh pergi ke YouTube I Love FCC, YouTube FCC. Dan kalau kamu belum subscribe, kamu boleh subscribe. Boleh ya? Nah, sebenarnya dengan Hari Ibu ini saya mau menjemput semua ibu-ibu. Boleh ibu-ibu semua berdiri? Yang semua ibu-ibu. Ya, silakan berdiri semua ibu-ibu. Ya, berikan tepukan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Nah, saya akan persilakan semua ibu-ibu untuk maju ke depan. Sementara mereka berjalan maju ke depan, saya mau kita semuanya bertepuk tangan bagi ibu-ibu kita. Silakan semua ibu-ibu maju ke depan. Ya. Semua ibu-ibu silakan maju ke depan. Ya, terus bertepuk tangan bagi ibu-ibu kita. Mereka ini adalah orang kuat. Ya, mari. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jangan berhenti teruskan tepuk tangan. Ya, haleluya. Wow. Luar biasa. Haleluya. Oke. Amin. Oke, silakan. Oke. Dan kita akan memberikan cendera hati kepada semua ibu-ibu. Jadi Asya silakan memberikan cendera hati ke semua ibu-ibu. Sambil itu kita terus bertepuk tangan bagi mereka. Yeay, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, kita sangat berbangga karena mempunyai ibu-ibu dalam gereja kita. Haleluya. Mereka ini adalah orang kuat. Amin, amin. Haleluya. Oke, berikan tepuk tangan. Nah, kita mau berdoa untuk semua ibu-ibu. Boleh kita semua bangkit berdiri, kita mau tumpang tangan, kita mau berdoa kepada mereka. Amin, amin. Ya, angkat tangan kita berdoa. Dan bagi Anda mungkin yang ibu Anda sekarang ini juga berada di kampung halaman, di mana-mana pun mereka berada, berdoa juga untuk mereka. Dan ini adalah wakil kepada ibu-ibu di seluruh gereja kita dan juga seluruh negara kita. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu atas anugerah yang Engkau telah berikan kepada gereja kami, Faith Christian Center. Karena Engkau telah menganugerahi kami dengan ibu-ibu yang takut dan hormat akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan dan kasih mereka Tuhan kepada setiap kami Tuhan di tempat ini. Kami membesar hari ini Tuhan. Keberadaan kami hari ini Tuhan adalah karena pengorbanan, karena waktu yang mereka luangkan untuk menjaga dan memelihara kami Tuhan. Terima kasih juga Bapa karena ibu-ibu ini Tuhan bekerja keras untuk mewariskan iman mereka kepada anak-anak supaya terus berharap, supaya terus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami berdoa Bapa di surga Tuhan, kiranya Tuhan Engkau terus memberkati mereka dengan kesehatan. Engkau memberkati mereka dengan kekuatan. Engkau memberkati dengan sukacita, damai sejahtera. Di saat mereka lemah, Engkau lah Tuhan yang memberikan mereka damai. Di saat mereka Tuhan tidak tahu apa yang harus dilakukan, Engkau lah Tuhan yang memberikan mereka hikmat untuk membuat keputusan-keputusan. Tuhan Yesus, apapun yang mereka kerjakan, semuanya berhasil. Dan setiap anak-anak sekarang ini di bawah jagaan mereka Tuhan, membesar dengan kasih Yesus Kristus melalui mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati semua ibu-ibu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Ya, silakan, ya, silakan duduk. Ya. Haleluya, puji Tuhan untuk semua ibu-ibu kita. Jadi lepas ni, kalau ibu kita jauh, kita boleh, lepas ni kamu boleh call ibu kamu. Okay. Mari jemaat Tuhan, kita teruskan ibadah kita dengan pemberian persembahan dan persepuluhan. Saya bacakan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Masing-masing hendaklah memberi setulus hati. Jangan dengan rasa enggan
atau terpaksa, kerana Allah mengasihi orang yang memberi dengan gembira. Jemaat Tuhan, ayat ini mengatakan kita haruslah memberi dengan setulus hati. Jadi saya dorong kepada semua kita, beri persembahan kita dengan setulus hati. Anda boleh memberikan pemberian Anda di nomor account yang tertera di hadapan ini dengan menyatakan description perbankan, sama itu G1 ataupun G2 ataupun G3 di dalam slip reference Anda, ya. Dan bagi mereka yang tidak dapat memberi secara dalam talian, selepas ini kamu juga boleh bagi secara cash di kotak putih di pintu utama sana, ya. Oke, jemaat Tuhan, mari saya berikan Anda 2 menit untuk memberikan persembahan dan persepuluhan Anda. Berilah dengan sukacita. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Tuhan, Engkau besar dan berkuasa, mulia, indah, serta agung. Segala yang di langit dan di bumi ialah milik-Mu. Segala sesuatu adalah pemberian daripadamu. Kami ini hanya memulangkan kepadamu apa yang sememangnya milik-Mu. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pembacaan Alkitab dan seterusnya khutbah. Pembacaan firman Tuhan diambil daripada Kisah Para Rasul pasal ke-9 ayat 36 hingga 43. Kisah Para Rasul pasal ke-9 ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Dia sentiasa membuat kebajikan dan memberi sedekah. Pada masa itu dia jatuh sakit lalu meninggal dunia. Setelah dimandikan, jenazahnya dibaringkan di dalam bilik di tingkat atas. Lida berdekatan dengan Yope. Apabila para murid Yesus mendapat tahu bahwa Petrus ada di Lida, mereka menghantar 2 orang berjumpa dengannya dan memintanya datang secepat mungkin. Petrus segera pergi bersama mereka. Setibanya di situ, dia dibawa naik ke bilik di tingkat atas itu. Semua balu di situ berdiri di sisinya sambil menangis dan menunjukkan pelbagai pakaian yang telah dijahit oleh Dorcas untuk mereka sewaktu hidupnya. Petrus menyuruh semuanya keluar. Kemudian dia bertelut dan berdoa. Selepas itu, dia berpaling kepada jenazah itu lalu berkata, "Hai Tabita, bangunlah." Tabita membuka matanya
Dan apabila dia melihat Petrus, dia pun duduk. Petrus memegang tangannya dan membantunya berdiri. Seterusnya, Petrus memanggil semua murid Yesus, termasuk balu-balu itu, dan menunjukkan kepada mereka perempuan yang sudah hidup itu. Berita itu tersebar di seluruh Yope dan ramai orang beriman kepada Tuhan. Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang minta berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 10 ayat 22 hingga 30. Bersama kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-22. Di Yerusalem perayaan Pentabisan sedang disambut. Ketika itu musim sejuk dan Yesus sedang berjalan di Sarambi Salomo di dalam rumah ibadat. Orang Yahudi pun berkumpul di sekelilingnya lalu berkata, "Sampai bilakah engkau membiarkan kami bertanya-tanya? Katakanlah dengan jelas, adakah engkau ini Kristus?" Yesus menjawab, "Aku sudah pun mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak mau percaya. Segala yang kulakukan dengan nama Bapa-Ku memberi kesaksian tentang diriku. Kamu tidak percaya karena kamu bukan kawanan dombaku. Domba-dombaku mendengar suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikutku. Aku memberi mereka hidup yang kekal. Mereka tidak akan binasa. Tiada siapa dapat merampas mereka daripada tanganku. Bapa-Ku yang mengurniakan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tiada siapa dapat merampas mereka daripada Bapa. Bapa dan aku adalah satu." Inilah Injil Kristus. Mari kita doa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik karena sampai ke hari ini Tuhan kami dapat berkumpul bersama-sama semua karena anugerah-Mu. Bapa, saya berdoa Bapa untuk setiap kami yang ada di tempat ini, daripada anak-anak kecil sehingga kepada yang dewasa. Engkau berbicara kepada kami Tuhan, sebab kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah terbatas. Engkau akan menyatakan hal-hal yang rahasia dalam setiap kami di tempat ini. Dan saya berdoa Bapa supaya apapun yang kami dengar hari ini Tuhan, membangkitkan iman kami, menguatkan kami, dan kami menjadi saksi Kristus kemanapun kami akan ditempatkan. Hamba-Mu yang menyampaikan, hamba-Mu berserah bergantung penuh kepada pimpinan Roh Kudus, bukan hikmat manusia, tetapi biarlah hikmat daripada Roh Kudus, dan Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada hamba-Mu. Berbicaralah kepada kami di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk saudara-saudari. Haleluya, karena hari ini kita merayakan Hari Ibu. Dan tetapi bukan saja kita merayakan para ibu, tapi saya percaya bahwa semua wanita-wanita, kan semua para wanita di seluruh dunia melawan kita di tempat ini, sudah pasti saudara-saudari memberikan sumbangan yang besar kepada setiap kita. Amin, amin. Jadi sama ada mereka itu adalah ibu tunggal ataupun ibu tiri kita, ibu rohani kita, nenek kita, mereka adalah ibu-ibu yang sentiasa harus kita hargai. Amin. Sebab mereka adalah orang-orang yang memberikan kita hari ini. Kita ada hari ini karena mereka. Amin. Amin. Dan hari ini saudara-saudari kita akan belajar melihat kebetulan sepenang dengan Hari Ibu ini. Kita akan melihat satu peristiwa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul yang dibacakan oleh Patricia tadi dalam Kisah Para Rasul pasal yang 9 ayat 36 hingga 43. Di mana tema yang kita akan lihat bersama-sama ialah bersaksi tentang kebaikannya. Dan setiap kita saudara-saudari sangat-sangat penting untuk bersaksi bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum Yesus terangkat ke surga, sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus mengatakan bahwa aku akan memberikan kamu kuasa apabila Roh Kudus itu datang kepada kamu. Kamu akan menjadi saksiku, di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan saya percaya ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Amin. Ketika kita menerima Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka Alkitab mengatakan bahwa kita dimeteraikan. Amin.
kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijadikan oleh Allah. Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Dan itulah yang memberikan kita kuasa untuk bersaksi. Amin. Itu yang memberikan kita kuasa untuk menyatakan tentang iman kita. Itulah yang memberikan kita kuasa untuk memberitahu kepada dunia siapa kita. Amin. Amin. Ada amin? Oke, begitu kiri kanan kamu jangan tertekan bilang. Oke. Nah, di sini saudara-saudari kita dapat melihat cerita yang kita bacakan seperti tadi, bagaimana Injil itu semakin tersebar luas. Dan sudah pasti kalau kita baca seperti tadi ada dua watak yang penting untuk kita mengenali. Yaitu satu ialah sudah pasti Petrus. Kan kalau kita baca sebelumnya dari ke-32, sebelum 36 kita dapat membaca bahwa Petrus telah menyembuhkan orang yang lumpuh selama 8 tahun. Lumpuh selama 8 tahun itu bukan suatu jangka masa yang pendek. Panjang ya, panjang. Tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus, oleh karena kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Petrus telah menyembuhkan. Petrus telah membuatkan Eneas mengalami kesembuhan. Dan selepas itu datanglah kepada satu peristiwa lagi bagaimana ada suatu mukjizat yang terjadi daripada 36 sampai ke 43. Dan di situ ada satu nama. Amin. Satu nama yang saya rasa sangat familiar ataupun sangat biasa kita dengar, yaitu namanya Tabita. Tabita. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-36, jadi kita mau baca bersama-sama. Boleh kita baca bersama-sama ayat yang 36? 1, 2, 3. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Dia senantiasa membuat kebajikan dan memberi sedekah. Nah, saudara-saudari, apabila kita berbicara tentang Tabita, kan? Tabita menjadi bersaksi bagi kebaikan Tuhan Yesus melalui perbuatannya ketika dia masih hidup. Tabita menjadi berkat kepada orang-orang di sekelilingnya. Nah, apabila kita berbicara tentang berkat, ia adalah tentang kita yang memberikan kelimpahan. Kan? Kita memberikan kelimpahan kepada orang lain. Baik mungkin kelimpahan dalam perkataan kita, puji-pujian kita kepadanya. Berkat juga berbicara tentang pujian sama kita maupun juga kepada Tuhan. Maupun juga pemberian ataupun sumbangan dari segi fisikal. Itu adalah berkat. Jadi Tabita melakukan hal sedemikian. Kita orang-orang Kristen kan, sebenarnya sangat-sangat terkenal kan, boleh dikenali sebagai orang-orang yang suka memberkati. Betul? Coba tengok kiri kanan kamu. Ini orang suka memberkati ini kan? Oke? Kan? Ada yang belanja kasut, ada nggak? Ada. Oke. Jadi sebab kenapa? Sebab Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memberkati. Dia katakan lebih berbahagia kalau kita memberi daripada menerima. Jadi Tabita adalah orang yang sedemikian. Dan dikatakan di Yope. Dan kita tahu bahwa Yope adalah satu kota ataupun satu pelabuhan yang sangat terkenal. Bukan saja terkenal pada zaman Tabita, ataupun zaman para rasul. Tapi Yope sebenarnya sudah terkenal sebelumnya karena ada satu peristiwa. Kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, ada satu peristiwa di mana Yunus yang telah diutus oleh Tuhan pergi ke kota Nineve untuk menjadi saksi bagi Tuhan di sana. Tetapi Yunus menolak itu, dia pergi ke Yope, dia melarikan diri daripada hadirat Tuhan. Dan dia mengambil keputusan pergi ke Tarsis. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan kita pun seperti itu juga, kan? Kita dipanggil untuk menjadi saksi, menjadi berkat kepada orang lain, tetapi kita dikenali karena adanya Tabita. Amin. Yope dikenali karena adanya Tabita. Dikatakan bahwa dia adalah seorang murid perempuan. Nah, kalau kita baca dalam perjanjian baru, kitab perjanjian baru, murid perempuan itu adalah yang Tabita saja yang mempunyai gelaran seperti itu, yang dipanggil sebagai murid perempuan. Dia seorang yang melakukan dipanggil sebagai murid perempuan. Satu-satunya diberikan gelaran murid perempuan yang tercatat dalam Alkitab.
Dan Lukas memberikan penekanan bahwa seorang murid perempuan, yaitu Tabita. Amin. Dan apabila kita berbicara tentang murid Yesus, sudah pasti dia adalah orang yang beriman. Betul? Sudah pasti orang itu adalah orang yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan murid juga adalah orang yang mempunyai pikiran ataupun perasaan sama seperti Yesus. Dan murid itu adalah dia coba untuk belajar cara hidup, bagaimana gurunya itu hidup. Dia meniru cara hidup gurunya. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tabita melakukan hal yang sedemikian. Tabita dalam bahasa Ibrani. Kemudian dalam bahasa Yunani dipanggil sebagai Dorcas. Dan dalam bahasa Aram dipanggil sebagai rusa betina. Nah, kalau kamu membaca dalam Amsal ataupun dalam Kidung Pujian, kita tahu bahwa rusa betina ini adalah sesuatu yang sangat-sangat dikasihi, sangat-sangat dicintai. Kan? Kamu bacalah Kidung, kan? Apabila Salomo mengumpamakan tentang seorang wanita itu, seorang kekasihnya itu, dia adalah dipanggil seperti rusa betina. Jadi rusa betina ataupun Tabita ataupun Dorcas memberikan pengertian bahwa seorang yang dikasihi, seorang yang dicintai, kan? Dan nyata bahwa saudara-saudari, kehidupan Tabita ini mencerminkan namanya, kan? Seorang yang dikasihi, seorang yang dicintai. Malahan juga kita dapat melihat bahwa Tabita adalah seorang yang, kalau kita baca seterusnya, dia sentiasa membuat kebajikan. Oke, apalagi? Dia senantiasa memberi sedekah. Dan di sini dikatakan bahwa sentiasa. Kalau berbicara tentang sentiasa ini tidak tahu. Selalu dia memberi ataupun memberikan kebajikan kepada orang lain. Memberikan sedekah. Apabila berbicara sedekah, kita memberi dengan ikhlas tanpa kita mengungkit-ungkit, kan? Tetapi di situ kita dapat melihat bahwa Tabita ini sentiasa. Dan adakah mungkin tidak ada waktu untuk dia bergosip-gosip, kan, membawang-bawang, kan? Sebab dikatakan sentiasa dia melihat keperluan orang lain, kan? Dan dia melakukan pelayanan kasih. Itulah sifat yang ada pada Tabita. Dia memberikan kebajikan. Dan pelayanannya itu adalah di kalangan Balu. Dan kita tahu bahwa Balu adalah orang yang mungkin kematian suami. Dan kita tahu juga bahwa Yopi itu adalah satu pelabuhan. Dan ramai di antara pelayar-pelayar yang ada di sana tinggal di Yopi. Dan apabila apabila suami mereka belayar, dan kita tahulah dulu bukannya macam sekarang keselamatan itu sangat baik kalau belayar. Tapi pada waktu itu mereka bergantung sepenuhnya kepada angin dan bergantung sepenuhnya kepada kekuatan kapal mereka. Nah, apabila kapal mereka pecah, maka mungkin nyawa mereka akan melayang. Dan mungkin itulah salah satu mengapa ramai di Yopi itu adalah di kalangan Balu. Dan Tabita adalah orang yang melayani Balu-Balu ini. Dan apabila berbicara tentang Balu pada waktu itu, Balu tidak mempunyai tempat di dalam masyarakat. Balu tidak ada sumber pendapatan yang tetap. Balu adalah orang yang tidak ada pekerjaan. Jadi mereka hanya bergantung sepenuhnya kepada ihsan ataupun pertolongan daripada orang lain. Dan inilah pelayanan yang diberikan oleh Tabita kepada para Balu ini. Nah, kita dapat melihat di sini bahwa Tabita adalah seorang yang melayani dengan kasih. Tabita melayani orang penuh dengan belas kasihan. Amin. Tabita melayani orang-orang yang di dalam keperluan. Apabila berbicara tentang memberi kebajikan ataupun sedekah. Saya masih teringat waktu saya berjalan-jalan di KK. Lama sudah, lebih kurang tahun 2002 kan? 2002. Pada waktu itu saya belum
belum betul-betul lahir baru kan, belum lahir baru. Dan saya berjalan-jalan di Bandar Keke. Kemudian kan kalau di Keke itu kan ramai yang peminta sedekah kan, peminta sedekah. Dan dia akan terus begitu, minta begitu. Jadi ada satu kali saya berjalan-jalan, kemudian tiba-tiba saya didekati oleh seorang perempuan, seorang wanita. Saya pikir rambutnya sangat kusut dan kalau memandang kepada mata kasar saya kan macam gila macam orang gila kan. Rambutnya kusut tidak terurai, kemudian tiba-tiba datang pada saya, minta 20 sen. Minta 20 sen. Jadi saudara-saudari, saya dulu suka bawa bag yang kan dulu kita pouch kan, masukin tap. Jadi sini besar saya punya pouch di sini. Dan kamu tahu di sana banyak shilling. Jadi saya ini kan suka dapat shilling terus masuk shilling, dan banyak, sangat berat karena shilling yang ada di sana. Kemudian dia datang kepada saya terkejut, minta 20 sen begitu kan. Nah, apa saya punya pikiran kan? Saya macam apa juga orang ini meminta 20 sen kan? Lepas aku tengok dia punya dari atas ke bawah kan, terus dia bilang tiada 20 sen. Padahal di sini banyak banyak. Tiada 20 sen. Kemudian minta 20 sen, dia tetap mata saya begini kan. Tiada 20 sen. Terus saya jalan. Wah, saudara-saudari, kalau saya memikirkan tentang hal ini kan, saya masih lagi lepas saya pergi itu kan, perasaan hati saya kan macam tidak senang. Kenapa saya tidak bagi 20 sen? Punya banyak 20 sen di sini kan. Kenapa saya tidak bagi 20 sen? Dan kemudian, tidak apalah kalau saya jumpa dia balik, kemudian saya akan bagi 20 sen lah balik. 20 sen siapa kan? Punya banyak 20 sen di sini. 20 sen siapa pun saya tidak bagi. Kan? Karena kenapa? Karena siapa orang ini kan? Sudahlah macam ego bahkan sombong kan. Siapa juga orang ini begitu. Kemudian saya berpikir-pikir, saya lupa sudah beberapa hari kemudian. Beberapa hari kemudian, mungkin lebih kurang 2 hari, 3 hari. Saya lepak-lepak dengan kawan saya di Kampung Air. Kan ada kan Kampung Air kan? Kan Kampung Air. Kalau kamu tahu di KK Kampung Air, jadi ada di sana taman-taman dan kami duduk di sana, kami duduk begini. Selepas itu, saya punya pouch itu yang banyak duit shilling itu kan, saya letak di sini, tepi, terlari daripada saya punya badan kan, saya letak di sini. Kemudian teman saya di sini, kami berbual-bual, rancak kami berbual-bual. Tiba-tiba 2 orang datang, tapi saya cuma nampak kabur-kabur saja, dan saya tidak sangka-sangka itu dia akan datang. Dia datang kemudian tiba-tiba seorang itu dia kasih jatuh shilling di depan saya. Terus begini kan, mau ambilkah tidak? Mau ambilkah tidak? Kemudian terus diambil, kemudian dia jalan. Jadi tanpa saya sadar, yang seorang kasih jatuh shilling di sini, yang seorang lagi jalan ke belakang, dia ambil si punya pouch dan jalan. Semua duit shilling yang banyak itu lenyap. Nah, pengajaran yang kita dapat belajar di sini ialah 20 sen siapa? Kan? Kenapa kau tidak boleh beri? Kan? Kalau saya bandingkan kehidupan saya dengan Tabita, kan? Dengan menggunakan segala apa yang dia ada untuk membantu orang lain, kenapa saya tidak ada perasaan seperti itu? Cuma 20 sen saja. Jadi saudara-saudari, mungkin kita mau belajar di sini bahwa kita sebagai murid Yesus, amin. Kita sebagai yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, darah Yesus yang telah tercurah ke atas kita itu, yang memberikan kita kehidupan itu. Sepatutnya, sebab Roh Kudus sudah tinggal dalam diri kita, kita punyai belas kasihan, kasih, sama seperti Tabita yang ikut jejak Kristus. Jadi mungkin saudara-saudari kita hari ini kita tidak memiliki seperti yang saya miliki, banyak shilling dan sebagainya, kan? Ataupun boleh kita katakan bahwa kita tidak memiliki kekayaan yang kita boleh memberikan, senantiasa memberi sedekah. Kita tidak memiliki itu. Tidak apa. Sebab apapun yang kita ada, amin. Apapun yang kita ada, kita boleh pergunakan untuk pelayanan kasih.
Jadi apabila berbicara tentang pelayanan kasih ini saudari tidak tergantung kepada pemberian. Tetapi apa-apa saja yang kita kerjakan di tempat ini. Amin, di tempat ini. Termasuklah pelayanan kita di gereja yang kita lakukan setiap minggu. Itu pun juga pelayanan, itu pun juga adalah melayani satu sama lain. Dan saya tidak tahu apa kurnia-kurnia talenta yang kamu ada. Tapi kenapa tidak kita gunakan setiap karunia ataupun talenta yang Tuhan sudah berikan itu untuk kita saling melayani. Dan apabila berbicara tentang hal ini kan, kalau kamu lihat di sebelah sana, oke, di PA system sana kan, semua perempuan. Jaga kita punya sound system, semua perempuan. Dan kita challenge setiap orang untuk masuk dalam apapun pelayanan. Sebab di sana pun mereka boleh menari kan. Dan disebabkan tidak ada yang boleh menolong mereka, terpaksalah tidak ada penari di sini karena semuanya dipanggil ke sana untuk melayani bagian projection di sana. Jadi dua itu pelayanan mereka. Kalau tidak di sini, di sana. Kan? Jadi ini adalah talenta yang Tuhan sudah berikan kepada mereka demi untuk pelayanan kasih. Dan kita juga lihat bahwa kita ada usher kan. Setiap minggu tanpa gagal, kan, kita punya usher ini melayani kita. Apabila Anda semua sudah keluar, mereka akan pergi ke tandas, cuci tandas, gosok tandas. Kemudian selepas itu mereka akan gosok ini kerusi semua supaya kerusi ini semuanya dalam keadaan yang disanitize. Jadi saudara-saudari, kita tidak perlu kalau kita mau melayani Tuhan itu tidak perlu kita melihat hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Tetapi banyak kesempatan-kesempatan yang kita pergunakan untuk pelayanan kita. Dan sama juga, sama seperti Tabita, dia menggunakan kurnia, talenta yang dia ada. Kalau kita baca di ayat yang ke-39 kan, dikatakan bahwa di ayat yang ke-39 semua balu di situ berdiri di sisi sambil menangis, menunjukkan pelbagai pakaian yang telah dijahit. Rupa-rupanya talenta yang ada pada Dorcas ini ialah menjahit. Kan? Dia membuat baju-baju kepada semua balu-balu yang lain dan bantu mereka. Jadi dia ada talenta itu, maka dia pergunakan setiap talenta, kurnia, kebolehan yang dia ada itu untuk melayani satu sama lain. Dan saya juga mendorong kita di sini saudari, apapun Anda punya talenta, kan? Apapun kurnia yang ada pada saudara-saudari, kan? Mari kita pergunakan setiap kurnia, talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita bagi pelayanannya. Dan kita mengetahui bahwa sangat menyedihkan. Kan sangat menyedihkan sebab Tabita sakit. Kalau kita baca ayat yang seterusnya, bahwa dikatakan bahwa dia jatuh sakit, lalu meninggal. Nah inilah apa kalau dia sakit kemudian dia meninggal, apa kesan? Kalau seseorang itu meninggal, apa yang akan dibicarakan oleh orang lain terhadap orang itu? Kan? Kalau waktu saya masih kecil-kecil dahulu di kampung kami, apabila seseorang meninggal, dan mesti ada cerita-cerita kebaikan orang itu. Dan ada yang mengatakan, kesian dia baru siap tolong saya beberapa hari yang lalu buat ini. Kesian dia. Selalu kan dengar ini kan? Dan itu yang berlaku kepada Tabita juga. Apabila dia meninggal, ramai orang yang bersedih atas kematiannya, atas peninggalannya itu. Dan itulah sebabnya kalau kita baca di sini kan, Tabita sudah meninggal. Tinggal dimakamkan saja. Tetapi dengan iman para murid-murid yang lain, mereka menjemput Petrus untuk datang ke Yopi. Kita tidak pasti apakah tujuan mereka menjemput, kan? Apakah tujuan mereka menjemput Petrus datang ke Yopi? Banyak kita tidak mengerti ini, tapi kita tahu bahwa mungkin dia menjemput Petrus ke Yopi untuk memberikan penghiburan.
kepada keluarga dan juga kepada murid-murid Yesus yang sedang berkabung karena kematian Tabita. Mungkin mereka mendengar bahwa Petrus berada di Lida. Kan? Jadi kita jemput dia sebab kita dengar bahwa Petrus baru saja menyembuhkan orang yang lumpuh selama 8 tahun. Jadi mungkin kalau Petrus datang ke sini mungkin dia boleh sekurang-kurangnya lah. Kan sekurang-kurangnya lah Petrus boleh memberikan penghiburan kepada kita. Mungkin itu mereka punya andaian. Ataupun mungkin juga ada yang berpikir mungkin Petrus. Kan Petrus kalau datang sini, kalau dia berdoa mungkin berlaku kesembuhan. Ataupun berlaku kebangkitan, kebangunan kepada Tabita. Tidak pasti. Tidak pasti. Tapi apa yang terjadi ialah Petrus pergi ke Yope. Dan sudah pasti apabila dia pergi ke Yope, Tabita sudah terbaring di atas dan tinggal menanti untuk dikuburkan. Dan kita baca dalam ayat yang 40 hingga 42, Petrus menyuruh semuanya keluar. Kemudian dia bertelut dan berdoa. Selepas itu dia berpaling kepada jenazah itu lalu berkata, "Hai Tabita, bangunlah." Tabita membuka matanya dan apabila dia melihat Petrus, dia pun duduk. Petrus memegang tangannya dan membantunya berdiri. Seterusnya Petrus memanggil semua murid Yesus termasuk balu-balu itu dan menunjukkan kepada mereka perempuan yang sudah hidup itu. Nah, saudara-saudari, di sini kita dapat melihat bahwa Tabita kan yang merupakan seorang yang mereka bergantung sepenuhnya, merupakan harapan mereka, khususnya kepada para balu. Ini adalah harapan mereka, ini adalah orang yang membantu mereka, yang sangat mereka kasihi. Dan mungkin ada yang merasakan, balu-balu merasakan bahwa kalau dia sudah tidak ada, bagaimana dengan nasib kita, bagaimana dengan kehidupan kita. Bagaimana dengan kita sekarang sebab Tabita sudah meninggalkan kita. Jadi itulah yang dirasai oleh para balu. Namun demikian, apabila Petrus datang ke sana, Petrus menjadi agen kepada pengharapan itu. Amin. Menjadi agen pengharapan. Bahwa ketika mereka dalam keadaan yang bersedih, kan, seperti yang dirasai oleh para balu, kan, harapan mereka pada mulanya, kan, harapan mereka mungkin cuma hanya untuk memberikan mereka penghiburan. Tetapi tanpa disangka-sangka bahwa Petrus yang dikuasai oleh Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dia berdoa dan membangkitkan Tabita. Nah, saudara-saudari, kebangkitan Tabita daripada kematian itu untuk apa? Untuk apa kebangkitan Tabita ini? Sudah pasti kalau kita lihat dalam pembacaan ini bahwa kebangkitan Tabita daripada kematian itu memberikan pengharapan. Amin. Pengharapan kepada semua balu-balu yang ada di situ. Dan memberikan kepastian kepada mereka bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, amin, bekerja sekarang, amin, di kalangan mereka. Kebangkitan Tabita itu memberikan mereka satu kesaksian tentang kuasa Tuhan yang sedang bekerja di tengah-tengah murid-murid Yesus dan membangkitkan iman mereka. Nah, mungkin hari ini saudara-saudari, apabila ada orang meninggal, jarang kita berdoa, kan? Jarang kita berdoa untuk orang yang meninggal supaya dibangkitkan. Tapi memang pada kenyataannya, kan? Pada kenyataannya kadang-kadang kalau Tuhan tidak memimpin kita untuk berdoa kepada seorang untuk dibangkitkan daripada kematian, oke? Maka kita tidak perlu lakukan. Tetapi tanpa kita sadar, kalau kita lihat di luar sana, kan, di luar sana sebenarnya banyak
orang-orang yang telah didoakan dan dibangkitkan daripada kematian tanpa kita sadar. Tetapi janganlah kita pandai-pandai sekarang kan. Kalau tidak ada dorongan daripada Roh Kudus yang kuat bahwa kau berdoa untuk itu kan. Janganlah kita sabar ya, kita berdoa dulu. Jangan kan. Sebab kita dapat melihat bahwa Petrus menyuruh semuanya keluar, kemudian dia bertelut dan berdoa. Dia meminta Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tidak tahu berapa lama. Kan kita tidak berapa lama Paulus berdoa di situ, bertelut di hadapan Tuhan apa yang harus dia lakukan. Mungkin dia bergumul juga, bagaimana ya, kan? Tapi kemudian setelah mungkin berbicara kepada Tuhan dan Roh Kudus memberikan dia keyakinan, Roh Kudus memberikan dia dorongan, berdoa untuk dia. Dan dia katakan, Tabita, bangunlah. Dan Tabita bangkit. Dan ini juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini juga dilakukan oleh Elia, ini juga dilakukan oleh Elisa. Menunjukkan kepada kita bahwa kuasa Tuhan, amin, kuasa Tuhan itu boleh bekerja kepada setiap kita. Amin, boleh bekerja kepada setiap kita. Dan kita boleh menjadi agent harapan, pengharapan kepada orang lain. Nah, bagaimana saudara-saudari kita boleh menjadi agent kepada pengharapan orang lain? Mungkin kita menyadari bahwa memang secara fisikal kan belum ada case mungkin sekarang ini kita alami di mana kita berdoa kepada orang yang meninggal kemudian dibangkitkan. Tetapi ingat saudara-saudari bahwa kita masih boleh menjadi agent kepada pengharapan untuk menjadi saksi bagi Kristus sekarang. Bagaimana? Bahwa di luar sana ramai jiwa-jiwa yang mengalami kematian secara rohani. Amin. Percaya ini? Percaya? Ramai di luar sana yang mengalami kematian rohani. Tidak ada hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan pengharapan mereka itu berharap sepenuhnya kepada manusia. Pengharapan mereka itu adalah apa yang mereka lihat, kebendaan. Pengharapan mereka itu ialah apa yang ada di dalam bank account mereka. Pengharapan mereka itu mungkin adalah mungkin ibu bapa ataupun dan saudara-saudara ataupun sesiapa saja. Kan? Itu adalah yang mereka harapkan. Namun demikian semuanya ini bagus juga. Tetapi pada akhirnya ia akan membawa kepada kekecewaan. Kan? Kekecewaan. Sebab kenapa? Kita berharap kepada manusia, kadang-kadang manusia mengkhianati kita. Kita berharap kepada benda-benda yang kita ada, semada kekayaan itu, kadang-kadang itu semuanya akan boleh lenyap. Kan? Tiba-tiba kita melabur, kemudian mengalami kemunduran, kan? Kejatuhan, pelaburan, dan kita lenyap semua kita punya simpanan. Jadi semuanya saudara-saudari, baik manusia maupun kebendaan, semuanya itu Tuhan saudara-saudari bukanlah pengharapan yang terakhir kita. Sebab pengharapan yang terakhir kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Paulus dengan yakin dan percaya bahwa saya hidup di dunia ini untuk Kristus. Kan? Kalau saya meninggal pun, Paulus mengatakan, saya ada harapan. Amin. Saya ada harapan. Sebab saya bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Ini adalah harapan yang Tuhan Yesus juga sudah berikan kepada setiap kita. Harapan yang sesuatu yang setiap kita, amin, setiap kita harus pandang. Kita tidak mengharapkan kepada kebendaan, kepada manusia, tapi ultimate ataupun pengharapan kita terakhir itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah pernah mati, dia pernah datang dari surga, dia pernah mati, kemudian dibangkitkan, kemudian sekarang dia berada di surga. Dan itulah pengharapan bagi setiap kita. Kalau tubuh kita mengalami kelemahan, kan? Kita punya
harta benda, mengalami mungkin kehilangan. Kita kehilangan orang-orang tersayang. Saudari, mari kita bersama-sama memandang kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah pengharapan bagi kita. Nah, bagaimana kita boleh menjadi agent pengharapan kepada orang lain? Dan ada orang mengatakan bahwa terlalu banyak harapan, kan? Ada mengatakan bahwa terlalu banyak harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kamu pernah dengar ini? Dia katakan terlalu banyak harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi buat apa masih berharap? Menunjukkan bahwa di dunia ini tidak ada pengharapan yang betul-betul memberikan kita harapan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersyukur karena kita mengenal sumber pengharapan itu. Kita mengenal sumber yang memberikan kita pengharapan yang kekal, pengharapan yang abadi, yang satu-satunya untuk kita bersandar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebab kita sudah mengenal pengharapan itu, saudari, kan? Kita sudah mengenal pengharapan itu, maka kita harus menjadi agent kepada pengharapan itu. Setuju? Tidak setuju? Kita harus menjadi agent kepada pengharapan itu. Pengharapan kita itu hanya Tuhan. Tapi sebab kita sudah mengenal pengharapan itu dan kita sudah mengalami secara pribadi ketika kita lemah, ketika kita berada dalam keadaan yang kesukaran, kita memandang Dia dan Dia memberikan kita harapan. Jadi kita sudah mengalami itu sama seperti yang dialami oleh Petrus yang memberikan pengharapan kepada para balu. Kita juga saudara-saudari hari ini boleh menjadi agent pengharapan. Nah, bagaimana? Dan berdasarkan kepada pembacaan tadi, kan, pembacaan 40 hingga 42, ada beberapa mungkin yang kita boleh simpan di dalam kita punya pikiran, yang kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita boleh menjadi agent kepada pengharapan itu? Pertama, langkah pertama yang dilakukan oleh Petrus, dia bertelut dan berdoa. Kemudian langkah kedua yang dilakukan ialah bangunlah. Dia mengisytiharkan, bangunlah. Mengisytiharkan kuasa Tuhan. Dan nyata bahwa Tabita sembuh. Yang ketiga kita dapat melihat bahwa Petrus memegang tangan dan juga membantu dia berdiri. Nah, bagaimana kita mau aplikasikan dalam kehidupan kita, saudari? Pertama, berdoa, bertelut dan berdoa. Tahun ini adalah tahun berkongsi bagi gereja kita. Dan salah satu yang kita mau tanamkan kepada setiap kita di sini ialah saling mendoakan satu sama lain. Amin. Saling mendoakan satu sama lain. Kita tahu bahwa teman-teman kita di tempat kerja, mereka ini adalah orang-orang yang tidak mengenal akan pengharapan itu. Jadi kitalah yang menjadi agent untuk memperkenalkan pengharapan itu. Jadi langkah pertama kita harus berdoa. Amin. Kita harus berdoa kepada orang itu supaya dia mengenal pengharapan itu, supaya Tuhan menggerakkan hatinya untuk membuka hatinya untuk mengenal pengharapan itu. Dan kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, saya percaya setiap kita di sini ada orang-orang yang kamu sudah letak dalam hati kamu, saya mau dia mengenal Yesus. Ada? Adakah? Kalau tiada berarti kita gagal menjadi murid Yesus, kan? So kita gagal untuk menjadi saksi Kristus. Jadi kita ada satu beban dalam kehidupan kita, di mana ada seseorang yang saya mau bawa kepada Kristus. Ada seseorang yang saya mau perkenalkan tentang pengharapan itu. Ataupun ada seseorang di tempat ini yang saya perlu berikan, kan? Tanamkan pengharapan di dalam hatinya. Jadi langkah pertama, berdoa. Berdoa kepada orang itu.
bersungguh-sungguh. Sampailah kita tidak berdiam di sana saja, tapi sampailah apabila kita bertemu dengan mereka, kita boleh menolong mereka untuk bangun. Katakan, hai Tabita, bangunlah. Kan? Hai Sasa, hai Sasa, bangunlah. Hai Florence, bangunlah. Kan? Maksudnya di sini, kita mau ketika dia dalam keadaan ketiada pengharapan, kita yang membuat mereka fokus pikiran, hati mereka kepada sumber pengharapan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita membuat mereka menyadari bahwa ada pengharapan. Amin. Ada pengharapan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menolong mereka. Kita membawa mereka mungkin bawa ke dalam kelompok sel, kan? Bawa ke dalam ibadah supaya mereka mengenal pengharapan itu. Amin. Ketika mereka dalam keadaan yang lemah, kita yang membangunkan mereka, kawan. Ingat ya, Kristus ada. Ketika mereka tidak tahu apa yang dilakukan, ketika mereka kehilangan pengharapan, kita katakan, kawan, ingat, Yesus ada yang menolong kita. Kita menaruh, kita memberikan dia kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya, sehinggalah dia bangun, hidup rohaninya dibangkitkan. Dan itu yang kita harapkan terjadi dalam gereja kita. Kita menjadi agen pengharapan. Dan setelah dia bangun, bukan sekedar kita bangun-bangun di sana saja, kan? Dia bangun-bangun kemudian oke, pandai-pandai lakukan nanti hidup selepas ini ya, oke? Oke? Tidak. Tapi mari kita Petrus dia memegang dan juga apa lagi? Dia membantunya untuk berdiri. Maksudnya Petrus memberikan sokongan, berdiri bersama-sama, berjalan bersama-sama, kan? Menunjukkan kepada orang lain bahwa lihatlah, kan? Lihatlah, ini adalah hasil daripada pengharapan yang ada pada Tuhan Yesus Kristus, bahwa dia sudah disembuhkan, dia sudah dibangkitkan. Dan kita juga saudara-saudari, kita setelah kita membangunkan iman mereka, jangan kita letak begitu saja. Oke, pandai-pandai lah kau hidup ya, kan? Cari makan rohani sendiri ya. Tidak, tapi kita gendong, kita bawa mereka bersama-sama berjalan, baik dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Kitalah yang membantu mereka untuk terus bangun dalam kehidupan rohaninya. Dan saya yakin saudara-saudari, apabila kita melakukan ini dalam gereja kita semua di sini menjadi agen pengharapan. Sesama kita di tempat ini, maupun di tempat kerja kita, maupun kepada ibu bapak kita, saya percaya saudara-saudari, kita boleh menjadi orang Kristen yang kuat. Kita boleh menjadi orang-orang percaya yang kuat. Jadi saya mendorong kita saudara-saudari, jangan lepaskan peluang setiap hari Minggu ya. Jangan lepaskan peluang hari Minggu untuk menjadi agen pengharapan kepada orang lain. Setiap kita di sini masuk ke tempat ini ada beban tersendiri setiap kita. Ada beban yang tanpa kita sadar yang dialami setiap kita. Dan itulah sebabnya saudara-saudari, kalau tidak ada kesempatan Anda melihat, kalau Anda rasa bahwa saya dengar dia sakit, kan? Saya dengar bahwa dia ada masalah. Mari kita mulakan berdoa. Kemudian hari Minggu kita berdoa bersama-sama. Kemudian saling membangkitkan iman kita, saling memfokus kepada Tuhan yang memberikan pengharapan, dan berjalan bersama-sama masuk ke dalam kelompok sel, saling mendorong, saling menguatkan. Itu sebenarnya sangat penting. Kita sebagai orang-orang percaya menjadi agen pengharapan satu sama lain. Untuk apa semua ini? Untuk apa kita mau menjadi seperti Tabita yang menjadi sumber berkat kepada orang lain? Untuk apa kita menjadi agen pengharapan? Dan pada akhirnya kalau kita lihat dalam ayat yang 42, setelah Tabita mengalami kesembuhan, karena Petrus yang merupakan agen pengharapan, ayat 42 dikatakan, berita itu tersebar di seluruh Yope dan ramai orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada akhirnya saudara-saudari, kita mau
melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Murid maksudnya menjadi pengikut Yesus yang sejati. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Tabita, kan, beriman, melayani satu sama lain, kan, membimbing satu sama lain. Seperti Petrus menjadi agen kepada pengharapan itu, kan, menjadi murid Yesus. Dan supaya kita, saudara-saudari, dibangkitkan iman sesama kita. Dan kalau kita dibangkitkan iman sesama kita, maka di tempat kerja Anda, bagi Anda yang belajar di college Anda, di mana-mana kita pergi, karena kita berdoa, membangun, karena kita membimbing, kita boleh menjadi saksi Kristus di mana-mana kita pergi. Tujuan kepada penulisan Lukas kepada Theophilus, dua cerita ini memberitahu kita bahwa kenapa mujizat ini terjadi. Pertama, 8 tahun lumpuh, kemudian disembuhkan. Kemudian yang mati, bangkit, dibangkitkan. Tujuan Theophilus menulis semuanya, saudara-saudari. Tujuan Lukas menulis ini kepada Theophilus untuk memberitahu Theophilus bahwa Tuhan Yesus Kristus, amin, yang telah mati itu, kemudian dia bangkit itu, benar-benar adalah Tuhan dan Juru Selamat. Benar-benar adalah sumber berkat kepada setiap orang. Benar-benar adalah sumber pengharapan kepada setiap orang. Dan kita memberitahu orang tentang Yesus dengan menjadi berkat kepada mereka dan menjadi sumber pengharapan ataupun agen pengharapan kepada mereka. So, bagi Anda yang di tempat kerja, saya mendorong Anda, kan? Anda berhadapan dengan orang-orang yang fizikalnya hidup tetapi kerohaniannya mati. Kitalah itu, saudara-saudari, yang berdoa bersungguh-sungguh, kan? Supaya dia mengenal Kristus. Ketika dia lemah, kan, kita adalah orang pertama. Kan, kita adalah orang pertama yang memberikan pengharapan kepada orang itu. Bahwa kita boleh ada kesempatan untuk menceritakan tentang Tuhan kita yang sumber pengharapan itu. Dan saya yakin apabila kita terus bersama-sama dengan mereka menghadapi kesukaran dalam kesukaran dan masa dalam senang maupun susah yang dialami, dan disitulah saudara-saudara kita dapat bersaksi bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Jadi message hari ini bukan kepada untuk ibu-ibu saja, tapi untuk setiap kita di tempat ini. Sebab kita semuanya adalah saksi Kristus. Kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dan yaitu disalurkan kepada orang lain. Ceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saudara-saudari apabila keluar dari tempat ini. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita saudara-saudari kita mengakui iman bersama-sama. Dengan percaya, dengan keyakinan kita istiarkan bersama-sama, pengakuan iman ini. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi yang dapat dilihat dan tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus, dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab, lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa, dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup
maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. 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 Mari kita angkat tangan kita menerima berkat. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kita di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kita dan tinggal serta dengan kita sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, lihatlah dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, lari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih
kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Mari tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Beri kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin